Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut cerita hari ini. Dalam kehidupan ini, kita sedikit banyak pernah mengalami hal seperti ini. Bertemu dengan seseorang yang sepenuhnya asing, mungkin sesama jenis atau lawan jenis. Saat bertemu, selalu tak tahan untuk melirik sekilas, dan terasa sangat familiar, merasa seakan pernah bertemu di suatu tempat, meskipun yakin belum pernah bertemu dengannya. Demikian juga, Anda mungkin akan bertemu dengan orang yang terasa tidak Anda sukai tanpa alasan yang jelas. Mungkin dari tatapan, gerak-gerik, atau nada bicara mereka yang membuat Anda merasa tidak nyaman, merasa ada yang salah dengan medan magnet di antara kalian. Dari sudut pandang Buddhisme, semua ini berkaitan dengan hubungan Anda di kehidupan sebelumnya. Orang-orang kerap berbicara tentang karma dari kehidupan sebelumnya, tapi apakah Anda benar-benar memahami hubungan ini? Sebenarnya apa hubungan istri atau kekasih Anda di kehidupan sekarang dengan Anda di kehidupan sebelumnya? Pertemuan antar manusia bukanlah kebetulan. Ada pepatah yang mengatakan, jika kita bertemu di kehidupan ini, pasti ada hubungan dari kehidupan sebelumnya. Untuk mengetahui siapa mereka di kehidupan sebelumnya, mari kita simak cerita berikut ini. Di sebuah desa bernama Changchia Chuang, ada seorang pemuda, sebut saja namanya Hansen. Parasnya rupawan dan seorang seniman. Karena terlalu pemilih, hingga usia 25 hingga 26 tahun, ia belum juga menemukan pasangan hidup. Di desa tetangga, Sun Chuang, ada seorang gadis cantik bernama Xiao Wei, punya mata besar, alis lentik, dan sangat cekatan dalam pekerjaan. Sama seperti Hansen, Xiao Wei juga terlalu pemilih, sehingga belum menikah di usia 24 hingga 25 tahun. Suatu hari, bibi Xiao Wei memanggil Hansen untuk membuat harta sesan untuk pernikahan putrinya. Xiao Wei yang berpikir ia juga akan harta sesan untuk pernikahannya di masa depan, sering pergi ke rumah bibinya dan diam-diam memperhatikan Hansen. Bibi Xiao Wei memperhatikan interaksi mereka dan menjadi mak comblang untuk mereka. Keduanya setuju untuk menikah dan tak lama kemudian mereka pun menikah. Setelah menikah, mereka hidup bahagia. Namun Xiao Wei sering memukul Hansen tanpa alasan jelas, dan Hansen tidak pernah melawan atau mengeluh. Dia merasa seakan punya hutang karma pada Xiao Wei. Suatu hari, saat mereka sedang bekerja di ladang, Xiao Wei lagi-lagi memukul Hansen, dan ketika ditanya mengapa, Xiao Wei hanya mengatakan, cepat selesaikan pekerjaannya. Anehnya, Hansen tidak marah dan mereka malah tertawa. Suatu ketika, Hansen bertemu dengan seorang peramal. Hansen bertanya tentang nasib pernikahannya. Sang peramal menjelaskan bahwa di kehidupan sebelumnya, Hansen adalah seekor kuda dan Xiao Wei adalah kusirnya. Xiao Wei memukulnya karena ia berhutang pada Xiao Wei pada kehidupan sebelumnya. Hansen bertanya apakah ada cara untuk mengatasi hal ini. Hansen memberikan peramal tanggal lahirnya. Peramal itu menggerak-gerakkan jarinya dan berkata, pernikahanmu adalah titipan dari musuhmu. Sekarang kalian adalah suami istri. Kamu adalah reinkarnasi dari kuda itu di kehidupan sebelumnya. Sedangkan istrimu adalah reinkarnasi dari kusir di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan ini, kamu adalah kuda yang dipukuli. Istrimu adalah kusir yang datang untuk melunasi hutang karmamu. Sang peramal kemudian memberinya solusi, yaitu memukul Xiao Wei dengan sapu. Setelah Hansen melakukan hal itu, perasaan hutang karmanya sudah terbayar. Mereka tidak lagi bertengkar dan menjadi pasangan yang harmonis. Dari cerita ini, kita belajar bahwa hubungan kita di kehidupan sekarang mungkin merupakan akibat dari hubungan di kehidupan sebelumnya. Menurut kitab Surangama Sutra, tubuh kita hanyalah seperti rumah yang kita tinggali. Hidup dan mati hanyalah proses memberi dan menerima. Semua makhluk hidup dari ketiadaan, lahir dan mati berkelanjutan. Semua karena tidak mengetahui kemurnian hati sejati, menggunakan berbagai delusi.
Karena delusi ini tidak nyata, maka ada siklus reinkarnasi. Ada banyak cerita tentang kehidupan masa lalu dan sekarang dalam kitab suci Buddha. Namun kata reinkarnasi baru muncul setelah Buddhisme diperkenalkan ke Tiongkok. Ada juga konsep kelahiran kembali dalam kepercayaan rakyat dan Buddhisme Tibet, di mana roh mencari tubuh baru setelah kematian, seperti mengganti pakaian lama dengan yang baru. Dalam pandangan Buddhisme, kerohanian tidak pernah mati, sehingga ada konsep kehidupan sebelumnya, kehidupan saat ini, dan kehidupan yang akan datang. Semua makhluk hidup menjalani proses samsara dalam siklus reinkarnasi di 6 alam dan 4 jenis kelahiran karena ketidaktahuan mereka. Dan istri Anda di kehidupan sekarang adalah dia yang Anda kubur di kehidupan sebelumnya yang karmanya belum ditebus. Anak laki-laki Anda dalam kehidupan sekarang adalah hutang Anda dari kehidupan sebelumnya yang datang untuk menagih hutang yang belum dibayar itu. Putri Anda di kehidupan sekarang adalah cinta yang tak terpenuhi dari kekasihmu di kehidupan sebelumnya. Sementara kekasih dalam hidup sekarang adalah suami istri dari kehidupan sebelumnya yang datang untuk melanjutkan hubungan yang belum selesai. Orang yang lahir sebagai bangsawan dalam kehidupan sekarang adalah mereka yang baik hati dalam kehidupan sebelumnya yang datang untuk menerima kebajikan yang diperoleh di kehidupan sebelumnya. Orang yang jahat dalam kehidupan ini adalah mereka yang sangat tertindas dalam kehidupan sebelumnya yang datang untuk membalas dendamnya. Orang yang Anda cintai tapi tidak bisa bersama di kehidupan ini mungkin merupakan seseorang yang memiliki hutang cinta di kehidupan sebelumnya yang harus dijalani dengan penuh penderitaan untuk menyelesaikan karma tersebut. Pandangan Buddhisme tentang cinta. Sejak zaman dahulu, banyak orang memuji dan berharap cinta dapat menyatukan pasangan. Kisah cinta yang romantis dan tragis seperti Liang Sanpo dan Chu Yingtai dari Tiongkok atau Romeo dan Juliet dari Barat membuat banyak orang tersentuh dan meneteskan air mata. Dalam Buddhisme, cinta adalah kombinasi dari kekuatan niat dan karma. Niat adalah kekuatan aktif dan positif, sedangkan karma adalah kekuatan pasif dan tidak dikehendaki. Kedua kekuatan tersebut akan mendorong terjadinya cinta. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, seperti kelembutan, kecantikan, pemahaman, kekayaan, dan lain sebagainya. Niat seseorang, seperti pasangan yang sangat mencintai dan berharap bisa menjadi pasangan lagi di kehidupan mendatang, bisa menyebabkan mereka bertemu kembali, dan pertemuan ini akan terjadi bila tiba saatnya. Dalam kasus lain, seseorang yang merasa berhutang budi karena diselamatkan atau dibantu dalam kesulitan, mungkin bersedia menjadi pasangan di kehidupan berikutnya untuk membayar hutangnya. Jadi, di kehidupan berikutnya mereka mungkin bersedia menjadi sapi atau kuda untuk membalas budi. Oleh karena rasa syukur ini, di kehidupan berikutnya mereka mungkin rela menjadi pasangan. Kekuatan niat seperti ini akan terus terjadi dalam berbagai kehidupan. Dalam hal karma, seseorang yang memiliki hutang besar dan tidak bisa melunasi hutangnya dalam kehidupan sekarang akan terpengaruh oleh kekuatan karma ini di kehidupan berikutnya. Jika mereka menjadi pasangan, suami akan merasa tidak berdaya mengapa istrinya selalu menyiksanya secara batin. Dia tidak punya pilihan selain menelan kegetiran itu dan menanggung tekanan tersebut, sehingga mereka menjadi pasangan yang selalu bertengkar, tak pernah harmonis. Hukum karma dari sudut pandang Buddhisme. Sebenarnya, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini dikarenakan akibat dari karma lampau yang berubah, yang diwariskan dari perbuatan pada kehidupan yang lampau. Karmalah yang menyebabkan perbedaan-perbedaan dalam alam kehidupan ini. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang bahagia, ada yang menderita, ada yang sempurna, ada yang cepat, ada yang dipuji, dan ada yang terhina. Karma merupakan sesuatu yang dibentuk oleh diri kita sendiri. Karma adalah perbuatan dan tidak selalu buruk. Dalam konsep Buddhis, kehidupan yang sekarang ini masih ada buah karma pada kehidupan di masa lampau. Kehidupan di masa depan pun juga akan dipengaruhi karma dari kehidupan di masa lampau dan masa kini. Satu lagi konsep utama dalam agama Buddha,
yakni terkait dengan kesadaran. Hal ini sebagaimana makna dari Buddha itu sendiri, yang berarti orang yang sadar. Dengan konsep akan kesadaran ini, kehidupan manusia akan jauh lebih mudah. Tanpa kesadaran, manusia tidak akan mampu menyadari sumber penderitaan mereka. Konsep Buddhisme dalam memaknai kehidupan adalah harus sadar bahwa apa yang kita lakukan akan berdampak kepada kita, entah kapanpun itu, bahkan di kehidupan yang akan datang. Jika di kehidupan sebelumnya mereka adalah pasangan, dan suami pernah meninggalkan istri untuk kekasih baru atau secara jahat mencampakkan, atau mungkin menjadi biksu dan menyebabkan istri menyimpan dendam, maka di kehidupan ini, di bawah pengaruh karma, suami mungkin akan ditinggalkan atau disiksa oleh pasangannya untuk melunasi hutang karma. Kekuatan karma ini akan terus berlanjut terlepas dari jarak dan waktu. Tidak peduli bagaimana perubahan terjadi, hal ini tetap akan terjadi. Karena interaksi antara niat dan karma, ditambah dengan kebiasaan, latar belakang keluarga, pandangan pendidikan, serta keterlibatan orang lain yang rumit, maka hubungan antara pria dan wanita muncul dalam berbagai bentuk, membentuk berbagai macam hubungan cinta di dunia ini. Jadi, siapapun yang kita temui sudah ditakdirkan. Sebuah pertemuan mungkin memerlukan penantian ribuan tahun, adalah hasil dari beberapa pertemuan di kehidupan sebelumnya dan merupakan karma yang hanya dapat diperoleh di kehidupan mendatang. Kedalaman perasaan tergantung pada berapa banyak hutang yang ditinggalkan. Semakin banyak hutang, semakin lama waktu yang dihabiskan bersama. Semakin sedikit hutang, semakin pendek waktu yang dihabiskan bersama dengan pasangan. Itulah sepenggal cerita singkat tentang karma kehidupan dari pandang Buddhisme. Jangan lupa berbagi, karena berbagi adalah sebuah kebaikan. Setiap kali melihatnya, itu adalah awal dari tindakan baik, dan setiap kali membagikannya, itu adalah sebuah tindakan kecil yang baik. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.